Kakang Singodarbo dan Ajar Langse. Aku butuh bantuan kalian berdua. Saat ini, ada kelompok orang yang menghimpun kekuatan di Karangwatu. Mereka akan melakukan makar terhadap kekuasaan Majapahit. Aku ingin menyerbu tempat itu sebelum keduluan oleh Gajah Mada. Rakrian Kembar dengan persoalan penting yang dibawanya kini mampu mencuri perhatian dari Singodarbo dan Ajar Langse. Dengan tidak berkedip, Lurah prajurit Singodarbo memandang Rakrian Kembar. Demikian juga dengan Ajar Langse. Sekelompok orang akan melakukan makar. Ya, jawab Rak Kembar. Dari mana kau peroleh keterangan itu, Adira Kembar? Rak Kembar kini tersenyum. Telik sandiku benar-benar luar biasa dan sangat bisa untuk diandalkan. Sebenarnya, telah lama kususupkan mereka ke Karangwatu. Ketika kembali, mereka membawa berita yang telah membuatku kaget. Sekelompok orang sedang dilatih perang dan juga menggalang kekuatan di Karangwatu. Bila Gajah Mada sampai mendahului untuk menyerbu tempat itu, maka akan lenyap kesempatanku untuk mencuri perhatian para ratu. Singodarbo merasa ada yang janggal. Singodarbo sangat mengenal orang macam apa Rakrian Kembar yang sanggup mengobrol omong kosong menjadikan nama Gajah Mada sebagai bulan-bulanan seluruhnya yang sering kelewatan. Aku mengenal dengan baik siapa dirimu, Adi Kembar, kata Singodarbo. Aku tahu ada yang kau sembunyikan. Omong kosong soal telik sandi ceritamu itu. Jangan kau anggap seolah aku tidak mengenalmu. Rakrian Kembar kini merasa mulai tidak senang. Namun Rak Kembar kini tengah butuh bantuan. Orangku telah berhasil mencuri dengar pembicaraan antara Gajah Mada dengan beberapa anak buahnya. Cerita mengenai seperti yang tadi aku sebutkan adalah benar adanya. Di Karangwatu saat ini sedang ada kegiatan yang layak dicurigai. Inilah saatnya bila kita ingin tidak dipandang sepele oleh Gajah Mada. Aku ingin menyerbu Karangwatu. Itulah sebabnya aku minta kalian berdua untuk mendukungku. Aku telah membawai prajurit sebanyak 50 orang. Dan kalian berdua masing-masing mengendalikan 40 orang prajurit. Dengan 100 prajurit saja, tempat itu pasti bisa kita lumatkan. Keberhasilan kita nantinya akan mendapat perhatian. Dan itu akan melontarkan kedudukanmu yang sekarang ke pangkat yang lebih tinggi. Singodarbo sama sekali tidak tergoda, namun berbeda dengan Ajar Langse. Ajar Langse sungguh merasa sangat tertarik. Kau melakukan kesalahan, Adi Kembar, kata Singodarbo. Apa yang kau lakukan itu sama saja dengan menggunting dalam lipatan. Lagi pula, kamu tidak bisa mengambil tindakan terpisah seperti itu. Kamu tidak memiliki hak dan kamu berbuat seenakmu sendiri. Rak Kembar memandang Singodarbo dengan tatapan mata yang tidak senang. Jika semula ia mengira Singodarbo pasti tertarik dengan tawaran yang telah ia berikan, ternyata dugaan itu salah. Singodarbo ternyata bersikap berbeda. Ia memiliki keyakinan sendiri, meskipun keyakinan yang menurutnya lembek. Jadi sikapmu bagaimana, Kakang? Rak Kembar kini mengejar. Aku tidak mau kau libatkan dalam urusan seperti itu. Dan aku ingatkan kepadamu, Rakrian Kembar, untuk kau jangan mengambil jalan sendiri tanpa berbicara lebih dulu dengan pimpinanmu. Tindakanmu yang dengan diam-diam itu untuk menyerbu Karangwatu
adalah tindakan yang ngawur, jawab Singodarbo. Dharma putra Winesukara Krean kembar merasa kini lehernya seret karena tanpa sengaja ia menelan buah biji. Sikap Singodarbo yang demikian telah mencemaskannya karena ia terlanjur berbicara banyak dan terbuka, termasuk melalui cara macam apa ia memperoleh keterangan tentang orang-orang yang menghimpun diri di Karangwatu. Bila Singodarbo melaporkan perbuatannya kepada Gajah Mada, maka Rakrean kembar pasti akan berhadapan dengan kesulitan. Ini adalah kesempatan baik bagimu untuk membuat jasa kepada bangsa dan negara. Kau benar-benar tidak mau kulibatkan untuk melakukan penyerbuan ke Karangwatu? Timbang sekali lagi, Kakang, atau kau akan menyesal nanti, kata Rak Kembar. Namun Singodarbo memang telah bulat pada keputusan yang diambilnya. Ia tidak berminat untuk ikut. Singodarbo menggeleng tegas dan kemudian mengangkat tangannya. Rak Kembar kini merasa wajahnya menebal melebihi tebalnya benteng yang membentang sebelah menyebelahi pintu gerbang Purawaktra. Aku tidak mau kau libatkan. Aku tidak berminat untuk menggapai pangkat yang lebih tinggi melalui cara-cara yang salah semacam itu. Rak Kembar kini jengkel. Lalu, menurutmu yang benar bagaimana? Keberadaan prajurit itu ada yang mengendalikan. Perbuatanmu yang seperti itu, sama halnya kamu akan berbuat semaumu. Bahkan kurasa, pada pimpinanmu sendiri kau tidak minta izin. Apakah kau sudah melaporkan rencanamu itu kepada Senopati Panji Suryomanduro? Aku bahkan sangat yakin Ki Panji Suryomanduro tidak tahu apa-apa. Ia pasti akan kebingungan jika Gajah Mada memanggilnya. Betapa jengkel kini Rak Kembar. Gajah Mada itu siapa? Namun Singodarbo kini telah memiliki jawabannya. Menyedihkan sekali apabila kamu tidak tahu siapa Gajah Mada. Ia adalah pimpinan pasukan Bayangkara ketika menyelamatkan Prabu Jayanegara untuk ngenger di Badenden. Ia adalah orang yang paling berjasa pada bangsa dan negara yang sangat sulit untuk dicari tandingannya. Karena jasanya itu, ia kemudian mendapat jabatan sebagai patih di Kahuripan dan Daha. Ia adalah pelaksana tugas sehari-hari sebagai panglima untuk mewakili Sri Baginda. Kini, ketika Sri Jayanegara telah mangkat, ia memegang samir kehormatan dari Gusti Putri Gayatri, juga samir Patih Arya Tada yang telah mempercayakan rencananya kepada Gajah Mada. Sekarang kau masih mau bertanya, Gajah Mada itu siapa? Rak Kembar tidak mampu menjawab pertanyaan itu dan bibirnya kini makin menebal. Ludah yang digulung kini terasa pahit. Karena itu kemudian dengan kasar Rak Kembar membuangnya ke lantai. Namun Rak Kembar memang merasa telah kepalang basah dan tidak mungkin kembali. Nafsunya kini sedang menggelegak dan merasa tidak sabar untuk segera menyerbu Karangwatu dan menggilas siapapun yang menghimpun diri mempersiapkan makar di sana. Itulah kesempatan yang diimpikannya selama ini. Dengan cara itu, ia bisa menapak jenjang pangkat dan jabatan yang lebih tinggi. Baiklah, kalau Kakang keberatan tidak apa-apa. Tetapi, apakah Kakang akan melapor kepada Gajah Mada? Pertanyaan itu agak menyudutkan Singodarbo karena apabila ia lakukan itu, ia akan mendapat cap sebagai orang yang tumbak cucuan. Sebaliknya, apabila ia tidak melaporkan keterangan itu, juga bisa dianggap sebagai kesalahan. Kau dan aku berbeda kesatuan. Kau berasal dari Sabu Bayu. Silakan, apapun yang akan kau perbuat, itu urusanmu. Aku dari kesatuan Jolopati tidak akan mencampuri urusan orang dari pasukan Sabu Bayu. Lurah prajurit Singodarbo tidak berbicara lagi dan tidak mempunyai minat
untuk melanjutkan berbicara dengan Rak Kembar. Tanpa berbicara apapun lagi, Singodarbo kemudian keluar dari balik geringsing. Langkahnya lebar saat melintas halaman samping. Tanpa menoleh lagi, Singodarbo membawa langkahnya melewati tepi Manguntur yang akan membawanya menuju ke bangsal kesatrian. Rakrean Kembar kemudian mengarahkan perhatiannya kepada Gajah Enggon yang kini tengah terbujur membeku. Amat susah membedakan apakah Gajah Enggon itu sudah mati atau ia masih hidup. Rakrean Kembar kemudian meraba dada Senopati Gajah Enggon dan berhasil menandai masih ada nafas yang mengombak. Rak Kembar kini tersenyum. Sebaiknya kau mati saja. Dengan demikian akan memberi peluang kepada para prajurit di bawahmu untuk bisa naik pangkat menggantikanmu. Yang di bawah bagaimana bisa naik kalau kau sendiri keenaan duduk di atas kursi empukmu ini? Kata Rak Kembar. Kali ini kalimat itu diucapkannya terang-terang. Rak Kembar kini tidak merasa sungkan karena hanya ada Ajar Langse Durangan itu, dan ia tahu bagaimana warna hati Ajar Langse yang dalam beberapa hal sebangun dengan warna hatinya. Bagaimana denganmu, Kakang? Aku ikut. Kakang, menurutmu bagaimana kira-kira sikap dari Singodarbo? Tanya Rak Kembar. Sikapnya sudah jelas, jawab Ajar Langse. Aku menyesal terlalu terbuka dengan menceritakan melalui cara bagaimana aku memperoleh keterangan penting itu. Singodarbo memang tidak mungkin mengadu kepada Gajah Mada. Namun dapat dipastikan ia akan mengadu kepada Senopati Haryo Teleng. Sebagaimana Rak Kembar, pada dasarnya Ajar Langse juga jenis prajurit yang kurang perhitungan. Usulannya bahkan bisa tidak masuk akal dan berlebihan. Soal Singodarbo, serahkan saja kepadaku. Aku akan berbicara lagi dengannya. Apabila ia berniat untuk mengadu pada pimpinannya, aku akan membungkam mulutnya selamanya. Tenang saja, aku bisa diandalkan untuk pekerjaan semacam itu. Hening dan senyap kini mengalirkan udara di balik geringsing. Menemani Rak Kembar kini dalam ia berpikir dengan keras. Wajah Senopati Gajah Enggon yang pucat seperti orang mati kini sungguh sangat menarik perhatiannya dan menemukan gagasan yang bengkok dari benaknya. Kalau kelak aku berhasil menapaki pangkat yang lebih tinggi, aku tidak akan melupakanmu. Itulah sebabnya aku berharap kita selalu bersama dalam keadaan apapun. Kita akan menghadapinya bersama tanpa harus menyimpan rasa takut. Gabungan kekuatan kita pasti bisa dan mampu untuk dihadapkan dengan Gajah Mada. Kelak pada saatnya, semua orang akan tahu Rak Kembar dan Ajar Langse adalah prajurit-prajurit yang tidak bisa diremehkan. Sungguh tidak pantas Rak Kembar menduduki jabatan yang sekarang. Pantasnya Rak Kembar sudah berpangkat senopati. Bahkan menjadi panglima pun aku sudah sangat pantas. Rak Kembar tersenyum sendiri. Angan-angan yang melambung itu sudah cukup untuk membuatnya tersenyum. Apa yang akan kita kerjakan sekarang, Adi? Aku punya gagasan bagus. Sebuah cara untuk menggerogoti pilar pendukung kekuatan Gajah Mada. Ajar Langse kini mengerutkan dahi dan matanya agak menyipit. Rakrean Kembar kemudian mengeluarkan sesuatu dari selepi yang menyatu pada ikat pinggangnya. Aku punya racun yang sangat mematikan. Campurkan racun ini ke minuman, lalu teteskan ke mulut Senopati Gajah Enggon. Ia akan mati dengan tidak menarik perhatian siapapun. Orang akan berpikir
apabila Gajah Enggon mati, itu sudah wajar karena keadaannya yang sudah parah pula. Lagi pula, kasihan Gajah Enggon menderita terlalu lama. Ajar Langse kini telah benar-benar kehilangan sebagian akal warasnya. Demikian kuat persahabatan antara Ajar Langse dengan Rakiran Kembar, atau barangkali demikian besar pengaruh angan-angan bisa meraih pangkat jabatan yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Apa yang dikehendaki oleh Rak Kembar itu ditelan begitu saja oleh Ajar Langse. Bagaimana, Kakang? Akan kulakukan. Bagus. Aku akan mendahului untuk menyiagakan anak buahku. Lakukan saja perintahku, mumpung masih ada kesempatan. Namun, apa yang direncanakan manusia itu belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari Yang Widi. Rak Kembar yang meninggalkan Balai Gringsing tidak menyadari sesuatu di luar dugaan telah terjadi. Bahkan Rak Kembar tidak tahu secara langsung peristiwa itu. Lurah Ajar Langse yang kini menutup pintu dengan racun yang telah berada dalam genggaman tangannya terperanjat ketika ia membalikkan badan. Ajar Langse bahkan tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menyiagakan diri. Ayunan tangan orang yang tiba-tiba berdiri di belakangnya menghantam kepalanya hingga terjengkang. Ajar Langse menggeliat kesakitan ketika ayunan kaki orang itu telah menggenggam pinggangnya. Namun Ajar Langse memiliki kesempatan untuk mencabut pisau dan melenting. Akan tetapi yang tidak diduga adalah apa yang dilakukan lawannya yang telah mengayunkan kaki dalam gerakan memutar dan cepat. Hantaman keras kaki itu kini menghajar dagunya hingga menyebabkan sekali lagi Ajar Langse terjengkang. Meskipun demikian, Ajar Langse masih mampu bangkit untuk memberikan perlawanan. Apalagi ia kini memegang pisau sementara lawannya tidak. Ajar Langse memanfaatkan kesempatan untuk balas menyerang. Sabetan pisau itu kemudian diarahkan ke leher lawannya dan segera disusul dengan mengayunkan sabetan-sabetan susulan. Namun lawannya ternyata mempunyai kemampuan kelahi yang tidak bisa diremehkan. Dengan merendahkan tubuh, ia kemudian balas menyerang dengan mengayunkan kaki menghajar perut Ajar Langse. Ajar Langse kini terjatuh. Ia berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberikan perlawanannya. Namun lawannya yang berbadan lebih tegap dan lebih kekar mampu bertindak lebih cermat dan cekatan. Orang itu menyergap dan kemudian mengunci tubuhnya. Ajar Langse yang tidak mau mati begitu saja kini berusaha sekuat tenaga untuk mengayunkan pisau dalam genggaman tangannya. Akan tetapi musuhnya lagi-lagi mampu mengunci tangannya dan dengan tenaga yang tidak terlawan bahkan mampu membelokkan arah pisau itu untuk ambles ke dadanya. Berkelojotanlah kini Lurah Ajar Langse. Matanya melotot seperti akan keluar ketika kematian datang menjemputnya. Maut kini memisahkan jiwa dari raganya. Orang yang telah membunuh Ajar Langse itu belepotan darah di tangannya. Sebelum ia memutuskan apakah akan melompat ke dinding di sebelah Balai Gringsing, darah itu dibersihkan dan kemudian diusapkannya ke tembok. Betapa terkejutnya Nyai Lengger ketika ia masuk kembali setelah tidak mampu menahan keinginan untuk ia kencing. Namun ketika ia mendapatkan kenyataan yang mengagetkan, mayat yang tergeletak tidak jauh dari amben tempat Senopati Gajah Enggon berbaring bisa dikenalinya sebagai Lurah Ajar Langse. Nyai Lengger kini merasa lehernya tercekik dan betapa sulitnya membebaskan diri dari cekikan yang telah menyebabkan ia mengalami kesulitan nafas itu. Nyai Lengger benar-benar tidak sadar ia tengah mencekik dirinya sendiri. Dua tangannya dengan kuat mencengkram lehernya sendiri. Ketika sadar, Nyai Lengger pun melolong. Ceritnya kini telah mengagetkan semua orang dan mengundang siapapun untuk berdatangan ke tempat itu, termasuk Sekar Kedaton Dyah Wiyat yang tengah melintas di halaman samping.
ia ternyata dikejutkan oleh jeritan melengking yang telah membuatnya gugup. Bayangan keranjang berisi mangga yang menyembunyikan ular sangat sulit untuk dienyahkan dari benaknya. Gajah Mada kini memandang Lurah Singodarbo yang telah mengakhiri bercerita sebatas apa yang ia tahu. Gajah Mada yang berniat untuk melanjutkan mengajukan pertanyaan memutuskan membatalkan pertanyaan itu saat melihat 2 ekor kuda kini berderap. Patih Daha Gajah Mada itu kemudian menempatkan diri berdiri di tengah pendopo balai prajurit. 2 ekor kuda yang berderap kencang itu ternyata ditunggangi oleh pimpinan pasukan Jolopati dan juga pimpinan Sapu Bayu yang datang memenuhi panggilan. Senopati Haryo Teleng mendahului memberikan penghormatannya, kemudian disusul oleh Senopati Panji Suryo Manturo. Gajah Mada masih tetap belum berbicara ketika ia melihat 3 ekor kuda lagi berderap datang yang masing-masing ditunggangi oleh Bayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit dan Kartiko Sinumping. Panggilan yang dilepas menggunakan anak panah Sentaren itu ternyata juga menarik perhatian mereka. Wibawa Gajah Mada memang demikian besar. Tidak seorang pun dari orang-orang yang hadir di pendopo balai prajurit yang kini berani mendahului berbicara. Senopati Panji Suryo Manturo kini berdebar-debar berhadapan dengan Gajah Mada yang dengan tajam kini memandang matanya serasa akan menusuk langsung ke ulu hati. Gajah Mada tidak hanya membuat Senopati Panji Suryo Manturo berdebar-debar. Senopati Haryo Teleng juga kini dibuat gelisah. Sebagaimana kalian tahu, saat ini Senopati Gajah Enggon berhalangan untuk memimpin pasukan Bayangkara karena ia belum siuman. Karena itu, aku mengambil alih kendali atas pasukan khusus Bayangkara. Aku beritahukan hal ini kepada kalian agar kalian bisa menyesuaikan diri. Senopati Panji Suryo Manturo dan Senopati Haryo Teleng kini saling melirik dan mengangguk bersamaan. Keputusan Patih Daha Gajah Mada dalam mengambil alih kendali pimpinan pasukan Bayangkara bukanlah masalah, karena di kurun waktu sebelumnya Gajah Mada adalah pimpinan dari pasukan itu. Lebih dari itu, selama Panglima Perang berada dalam kendali mendiang Sri Baginda Jayanegara, Gajah Mada lah orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Panglima sehari-hari. Dengan Sri Jayanegara telah tiada, dengan Gajah Mada juga memegang samir khusus, pertanda ia memiliki kewenangan untuk mewakili sang ratu sekaligus memegang lencana kepatian. Maka Gajah Mada kini telah menjelma menjadi tidak ubahnya Panglima itu sendiri. Kamu, adakah hal penting yang akan kamu laporkan kepadaku? Tanya Patih Daha yang diarahkan kepada Senopati Panji Suryo Manturo. Panji Suryo Manturo kini bersikap tegak, namun Patih Daha Gajah Mada ternyata masih melanjutkan kata-katanya. Aku dengar Rakembar tidak puas dengan jabatan dan kedudukannya sekarang. Senopati Panji Suryo Manturo kini merasa tidak nyaman. Aku mohon maaf Kakang Gajah. Aku telah kecolongan. Salah seorang anak buahku ternyata telah melakukan tindakan tanpa berbicara dan juga melapor kepadaku. Rakembar telah mengambil langkahnya sendiri untuk menyerbu ke Karangwatu. Celakanya, aku mendengar itu justru dari cerita Senopati Haryo Teleng baru saja saat perjalanan kami kemari. Senopati Haryo Teleng kini menambah. Maaf Kakang, aku mendapat laporan itu dari Lurah Prajurit Singodarbo. Semula Senopati Panji Suryo Manturo mengira Gajah Mada akan menabrak dirinya
yang jelas-jelas telah bersalah tidak mampu membina anak buahnya. Akan tetapi dugaan itu ternyata salah. Gajah Mada tidak mengumbar amarah. Gajah Mada tetap bersikap dengan tenang. Dengan jelas Gajah Mada memaparkan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang di Karangwatu. Sekelompok orang yang memiliki cita-cita akan meruntuhkan Wilwatikta dan kemudian mendirikan sebuah negara baru. Kelompok para petualang itu bahkan memiliki lambang yang akan digunakan sebagai lambang negara apabila kelak telah berhasil apa yang mereka cita-citakan. Lambang buah mojo yang selama ini dikeramatkan ternyata dibelit ular oleh orang-orang itu. Gajah Mada kemudian melengkapi apa yang disampaikan itu dengan bercerita tentang sepak terjang Pakering Suramurda yang telah diketahui jati dirinya sebagai paman dari Raden Cakradara. Diduga keras orang itu adalah juga Rangsang Gumuda, orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, dimulai dari pembunuhan atas Panji Wirotopo disambung dengan pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Kematian Bayangkara Lembang Laut oleh ular dan kemudian kematian Rubaya yang juga dipakut oleh ular jelas berhubungan dengan orang itu. Aku minta kepada kalian berdua untuk masing-masing mengirim pasukan dan kemudian menyerbu tempat itu. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh Rakembar yang telah mengambil jalan sendiri tanpa minta izin, tetap saja niatnya baik. Aku malah mencemaskan Rakembar yang kini sedang masuk ke sarang harimau karena kesembronannya sendiri. Panji Suryo, apabila kamu masih menyayangi anak buahmu itu, segera kirim pasukan untuk membantunya, agar Rakembar nanti bisa tampil sebagai kesatria yang pinunjul dan dibicarakan oleh banyak orang, termasuk ditepuk tangani oleh para gadis. Apa yang dirasakan oleh Senopati Panji Suryo Manturo merupakan sebuah sindiran yang mengelupas permukaan jantungnya. Namun Panji Suryo Manturo berlapang dada untuk menerimanya. Gajah Mada tidak berminat berbicara dengan dua senopati itu lebih lama. Patih Daha kemudian mengusir mereka agar tidak terlampau banyak kehilangan waktu. Dalam perjalanan balik, Senopati Haryo Teleng dan Panji Suryo Manturo dibayang-bayangi rasa penasaran ketika melihat Patih Daha tidak melibatkan pasukan Bayangkara dalam menggempur orang-orang makar itu. Di belakang Panji Suryo Manturo dan Haryo Teleng, lurah prajurit Singotarbo tidak banyak berbicara. Ia terus saja memaju kudanya tidak kalah cepat dari dua orang senopati pimpinan Jolopati dan Sabubayu itu. Sepeninggal Senopati Haryo Teleng dan Suryo Manturo, Gajah Mada hanya ditemani oleh beberapa orang Bayangkara utama yang kehadirannya tidak lengkap. Tidak ada Gagak Bongol karena ia tengah memimpin pengarcaan dan juga pencandian di Taman Makam Ontowulan. Juga tidak ada Gajah Enggon yang kini belum siuman. Tidak ada pula Pradabasu yang telah menyatakan diri untuk keluar dari kesatuannya. Bayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartiko Sinumping, Joyoboyo, Riung Samudra, Gajah Geneng dan Macan Lewung kini tidak mudah lagi. Di atas bibir mereka masing-masing telah melintang kumis-kumis sekepal yang membuat penampilan mereka menjadi lebih sangar. Bayangkara Panjang Sumprit bahkan kini terlihat paling tua karena semua rambutnya kini telah memutih, padahal usianya belum genap 30 tahun. Menjelang Patih Daha, Gajah Mada melepas jabatan sebagai pimpinan pasukan Bayangkara karena telah memperoleh kepercayaan menjadi patih di Jiwana. Gajah Mada menyampaikan gagasan untuk pemekaran pasukan khusus itu menjadi 100 orang. Prabu Srijaya Negara kemudian menerima gagasan itu dan menyerahkan pemekaran itu kepada Gajah Enggon, sekaligus menaikkan pangkatnya menjadi seorang senopati. Di bawah kendali Gajah Enggon, pemekaran pasukan itu dilaksanakan dengan latihan yang amat berat dan menjadi sebab para calon yang dilatih itu berguguran satu persatu. Dalam pemekaran itulah Bayangkara
yang ketika itu hanya tersisa 10 orang, masing-masing membina dan melatih 10 orang. Melalui pelatihan yang ketat dan berat yang dilakukan selama berbulan-bulan pada siang dan malam, akhirnya diperolehlah 100-an orang dari hasil menyaring 500-an orang. Hasil kerja keras Bhayangkara Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartiko Sinumping dan kawan-kawannya kini telah berbuah manis. Di tangan mereka, pasukan Bhayangkara telah menjelma menjadi pasukan khusus yang sangat disegani, pilih tanding, dan sanggup menghadapi medan sesulit apapun. Kemampuan perorangan dalam melepas anak panah atau mengayunkan pisau kini benar-benar luar biasa. Siapa yang tahu bagaimana denah Karangwatu? Tanya Gajah Mada. Bhayangkara Lembu Pulung meminta perhatian dan kemudian langsung berbicara. Karangwatu merupakan tanah datar berlatar belakang tebing yang menjulang. Luas Karangwatu lebih kurang 2 atau 3 kali luas Tambak Segaran, terlindung oleh sungai Brantas yang meliuk-liuk. Tempat itu secara alamiah memang terlindung dari luar. Untuk masuk ke tempat itu, harus kita menyeberangi sungai, kata Lembu Pulung. Gajah Mada kini berpikir dengan keras. Semula, aku berniat memimpin penyerbuan itu secara langsung. Namun kemudian aku batalkan. Kalau kau yang akan aku tunjuk untuk memimpin, seberapa sulit untuk masuk ke sana dengan melalui tebing di belakangnya? Tidak masalah, Kakang, jawab Lembu Pulung. Gajah Mada kini meneguk-neguk jemari tangannya hingga mengeluarkan suara yang bergemelutuk. Kita masih buta. Ada berapa besar kekuatan yang menghimpun diri di tempat itu? Dan seberapa kental semangat bertempur kelompok yang berencana makar itu? Akan tetapi, sebagaimana kalian mengetahui, Kesatrian Jolopati dan Kesatrian Sabu Bayu telah mengirim kekuatan untuk menyerbu tempat itu. Juga ditambah dengan kekuatan Rakembar yang telah berangkat lebih dulu. Nah, seberapa banyak kekuatan Bhayangkara yang harus kita terjunkan dari tebing? Pertanyaan itu membuat Lembu Pulung berbinar-binar. Aku hanya membutuhkan 10 orang, Kakang. Kekuatan Bhayangkara sebanyak 100 orang terlampau banyak untuk kemudian dikirim ke sana. 10 orang saja kurasa cukup untuk melakukan penyapuan. Akan tetapi, Gajah Mada ternyata punya pendapat lain. Untuk menjamin kita benar-benar berhasil, bawa 20 orang. Langkah dan siasat apa yang akan kau ambil dalam penyerbuan itu, sepenuhnya akan aku serahkan kepadamu. Termasuk siapa saja yang nantinya akan kau bawa. Terjuni tempat itu ketika Karangwatu disibukkan oleh serbuan dari Rakembar. Tangkap hidup-hidup orang yang bernama Rangsang Kumuda dan juga Raden Panji Rukmamurti. Baik, Kakang. Serbuan yang akan dilakukan ke Karangwatu ternyata sangat menarik perhatian dari Bhayangkara Joyoboyo yang tidak bisa menyembunyikan keinginan untuk ia dilibatkan. Demikian juga dengan Bhayangkara Riung Samudra, Panjang Sumprit, dan Kartiko Sinumping yang dari bahasa wajahnya jelas meminta izin kepada Gajah Mada. Kalian berempat, Bhayangkara Joyoboyo, Riung Samudra, Panjang Sumprit, dan Kartiko Sinumping, aku izinkan kalian untuk membantu Lembu Pulung menyerbu Karangwatu. Sementara Gajah Geneng dan Macan Lewong, aku ada tugas untuk kalian tengah malam ini untuk menyergap Pagering Suramudra yang akan mengadakan pertemuan dengan Raden Cakradara. Bhayangkara, Gajah Geneng, dan Macan Lewong menjawab serentak. Baik, Kakang. Semua kini cukup jelas dan tidak ada yang perlu untuk dibicarakan lagi. Gajah Mada kemudian segera membubarkan pertemuan itu dan pulang ke rumah untuk beristirahat. 2 orang prajurit yang bertugas menjaga pintu gerbang balai prajurit
kini serentak bangkit memberi penghormatan ketika Gajah Mada melintas. Gajah Mada yang melintas alun-alun memerhatikan matahari kini semakin condong ke barat untuk menjemput datangnya senja. Dari arah Ontowulan tampak serombongan orang tengah berjalan kaki, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Mereka adalah orang-orang yang baru pulang bergotong royong mendarmakan dan juga mencandikan sang Prabu. Dalam keadaan yang demikian, Gajah Mada merasa sangat membutuhkan Bradabashu. Tetapi di mana Bradabashu, mantan prajurit Bayangkara itu tidak pernah nampak batang hidungnya semenjak ia menemuinya di makam Ontowulan. Padahal Patih Dahak Gajah Mada sedang membutuhkan keterangan terkait dengan Dyah Menur. Demikian banyak persoalan yang muncul dan kemudian naik ke permukaan telah menyebabkan Gajah Mada harus mengurutkan penyelesaian persoalan itu satu demi satu.